Halo guys, David di sini dan ini adalah Realme X3 Super Zoom. Nama yang menarik, jarang-jarang ada brand yang nempelin fitur andalannya ke nama HP mereka. Biasanya kan yang ditempelin setelah huruf sama angka itu kata Pro atau Max, tapi si X3 ini spesifik banget, Super Zoom. Mungkin dia keinspirasi dari branding-branding produk lain gitu ya, kayak Indomie hype abis, pedes doer. Jadi Realme juga ikutan, X3 Super Zoom. Ya, sesuper itukah zoomnya nanti bakal kita bahas. Sekarang kita bahas dari desainnya dulu. Yang pas saya lihat komen-komen di video unboxingnya banyak yang bilang kalau model dari X3 Super Zoom ini sama-sama aja kayak HP Realme lain yang jauh lebih murah. Kamera belakangnya ditumpuk ke bawah, terus skema warnanya juga dari dulu gitu-gitu aja, gradasi dari biru ke hitam doang. Bosen bang, kata netizen. Saya setengah setuju sama itu. Gaya si X3 Super Zoom memang mirip banget sama HP-HP Realme yang ada di bawahnya. Tapi kalau Anda udah coba megang, feel-nya beda banget. Finishing kacanya kerasa lebih halus dan mahal gitu. Pantulan cahayanya juga lebih bersih, lebih mulus. Sampai sekarang belum ada HP 34 jutaan yang bodi belakangnya bisa kayak gini, walaupun modelnya mirip. Realme X3 Super Zoom juga pakai vibration motor atau mesin geteran yang feel-nya jauh lebih enak daripada vibration motor Realme di bawahnya. Kalau kita lagi ngetik atau neken tombol home atau HP kita lagi di telepon dan lain-lain, geteran si X3 Super Zoom ini tetap kerasa halus, mantep. Justru bagian kecil kayak gini sih yang bikin sebuah HP bisa dibilang punya kualitas tinggi. Bagian yang detailnya kurang diperhatiin Realme ada di bagian kualitas tombol powernya, yang juga ngerangkap sebagai sensor fingerprint. Soalnya tombolnya ini punya sisi-sisi yang tajam, yang kurang nyaman kalau kita swipein jempol pas mau nge-unlock HP-nya. Tombolnya juga agak alot, kurang kliki pas ditekan. Realme masih pakai sistem tombol fingerprint fisik di X3 Super Zoom ini karena layar yang dipakai bukan AMOLED, tapi IPS. Dan di tahun 2020 cuma layar AMOLED yang bisa dikasih sistem fingerprint dalam layar. Kalau soal kualitas warnanya sendiri, layar IPS di HP ini udah bagus banget. Warnanya kerasa hidup, ukurannya gede 6,6 inci, resolusinya Full HD+, kacanya ini juga udah pakai Gorilla Glass 5. Dan bagian yang paling wahnya, layarnya ini udah punya refresh rate sampai 120 Hz. Nyaman banget dipakai buat scrolling sosmed, mata jadi PW banget karena gerakan gambarnya jadi kerasa mulus. Soalnya layar yang refresh rate-nya setinggi ini bisa hasilin gambar yang 2 kali lebih banyak, 2 kali lebih padat daripada layar biasa, yang refresh rate-nya itu 60 Hz. Saya juga suka sih sama sistem di HP ini yang bisa auto nentuin konten apa yang enaknya ditampilin di mode 120 Hz, biar mata kita lebih PW, dan konten apa yang enaknya ditampilin di mode 60 Hz aja, biar HP ini bisa lebih hemat baterai. Saya seneng soalnya selama pakai mode autonya ini, baterai 4200 mAh di Realme X3 Super Zoom selalu aman buat dipakai seharian. Main game sekitar 1 jam, terus chatting, sosmedan, sampai nonton YouTube sekitar 5 jam total. Baterainya nyisa belasan persen. Kalau kita cas baterainya dari 0% pakai charger bawaan 30 watt dart charge-nya itu, sejam dia udah keisi penuh. Baterai kayak gini oke, apalagi kalau kita ingat soal baterai ini harus tenagain mesin di dalamnya yang lumayan, bukan lumayan sih, speknya tinggi. Realme X3 Super Zoom pakai chipset Snapdragon 855 Plus dengan RAM 12GB LPDDR4 dan memori internal 256GB UFS 3.0 yang nggak bisa diekspansi lagi pakai kartu microSD. Terus kamera belakangnya ada 4 dan kamera depannya ada 2. Nanti kita lebih detailnya di belakang aja. Dia udah punya NFC tapi dia nggak punya headphone jack. Gak heran sih buat zaman sekarang. Yang saya agak sayangin dari HP ini ada di speakernya yang masih pakai sistem mono. Alias suaranya itu cuma keluar dari satu arah aja dari bawah, belum stereo yang keluar dari atas sama bawah biar suaranya itu lebih nyata. Soalnya rata-rata HP yang ngaku-ngaku sebagai flagship speakernya udah stereo, tapi HP ini belum. Mungkin Realme memang fokus banget ke moto dari HP ini ya, Super Zoom, Super Speed, yang artinya selain nih HP punya kemampuan zoom yang super, dia juga punya kecepatan yang super juga, kata Realme. Ya wajar lah mereka pede sama itu soalnya X3 Super Zoom ini pakai chipset Snapdragon 855 Plus yang speednya udah nggak usah ditanya lagi. Walaupun udah ada 865 yang lebih baru, tapi 855 Plus ini masih kencang banget. Skor Antutu 8 yang saya dapetin dari HP ini sekitar 470.000. Pas saya main game yang dibilang berat banget, Honkai Impact 3,
Frame rate-nya memang nggak bisa mentok di 60 fps, kerasa kurang maksimal gitu lah, nggak 60, mungkin dia dapatnya sekitar 40-50. Tapi buat Honkai Impact itu sangat playable sih, selama saya main nggak kerasa ada masalah. Kalau buat main PUBG M nih, HP dari sananya bisa jalanin settingan grafis yang paling tinggi, HDR Extreme, nggak perlu pakai doping GFX Tool lagi, itu nggak butuh lagi lah. Frame rate-nya sesekali kadang ngedrop memang, tapi itu random pas lari, pas tembak, pas looting, tapi abis itu langsung naik lagi, langsung mulus lagi. Nggak ada masalah buat performanya, memang kenceng. Nah, kalau buat fotonya sendiri, terutama di bagian zoomnya, apakah se-super itu? Saya bilang sih, jangan ngarep banyak kalau zoom dari HP ini bakal lebih keren dari HP-HP lain yang juga nawarin fitur yang sama. Kualitasnya nggak jauh beda. Itu artinya udah positif loh. Kalau misalnya kita zoom mentok sampai 60 kali, dia bakal tetap kelihatan pecah. Itu nggak indah, nggak bisa kayak diupload buat dipamerin kerennya gitu lah. Dari awal mode ini ada, dia memang lebih cocoknya dipakai buat foto yang sifatnya informatif aja. Misalnya Anda pengen ngeliat tulisan poster di seberang jalan tuh, tapi mata kurang jelas kan, jadi kita pakai yang 60 kali ini aja. Atau ngeliatin menu makanan di tempat fast food pas antrian lagi panjang, atau apapun yang nggak bisa kelihatan jelas oleh mata kita. Kalau buat yang begituan, mode zoom 60 kali ini asik banget buat dipakai. Kalau pengen ngambil foto zoom yang masih bisa manjain mata, ambilnya mending pakai kamera tele 5 kali aja, soalnya dia optical zoom. Yang hasilnya bakal dijamin tetap tajam. Tapi memang kalau 5 kali nggak sejauh 60 kali sih, cuma ada kompensasi masing-masing lah. Kalau buat kamera utamanya juga pastinya udah bagus, yang paling bagus malah. Dimana-mana kamera utama memang pasti paling bagus sih. Detailnya dapat, HDR juga luas, warnanya juga oke walaupun post processingnya ala Realme banget. Yang bikin warnanya itu jadi agak kontras, tapi kebanyakan orang seneng sih sama warna kayak gini, jadi kita nggak perlu repot-repot ngedit lagi. Biasanya kalau di IG Story itu warna kayak gini dapatnya pakai filter yang namanya Oslo. Filter favorit saya sih. Buat suasana low light juga kamera dari X3 Super Zoom udah bagus, apalagi dia juga didukung mode Netscape 4.0 yang udah bisa lebih pinter lagi. Buat nentuin kayak gelapnya itu dia harus pakai seberapa tinggi sih intensitasnya biar pas, dia udah sepinter itu. Nah, sebenarnya selain soal super zoom, Realme juga ada ngandelin satu mode kamera yang namanya Starry Mode, mode bintang, buat motret langit yang berbintang, sesuai namanya. Kebanyakan HP memang bisa motret langit yang berbintang, bisa bagus juga. Tapi itu kita harus tahu caranya pakai mode Pro. Dan lihat Starry Mode ini, cara yang ribet tadi tuh dibikin gampang banget. Kita tinggal masuk ke mode malam dan tekan aja tombol bagian tengah atas ini. Yang kayak gambar bintang klip-klip ini loh. Itu icon buat aktifin Starry Mode-nya. Realme ada cerita kalau buat ngerancang mode ini, fitur ini, mereka sampai ngebentuk satu tim khusus yang isinya 50 orang. Dan mereka sampai ditugasin pergi ke berbagai tempat buat matengin si Starry Mode ini. Jadi Realme kelihatan serius banget biar kita bisa motret bintang sampai ke galaksi-galaksinya sekalian. Kayak foto yang ini, yang Realme ambil. Tapi di kota Jakarta ini Starry Mode punya masalah. Sebenarnya di kota-kota apapun juga kayaknya punya masalah. Soalnya biar kita bisa hasilin foto sebagus tadi, kita dikasih beberapa syarat yang mirip kayak kalau kita mau motret bintang pakai kamera yang canggih. Jadi mau yang kamera mahal atau ini, syaratnya sama. Yang pertama, kita harus hindarin malam ketika bulan lagi terang-terangnya. Soalnya klip bintangnya itu bakal ketelan sama sinar bulan. Yang kedua, cuacanya jangan berawan dan hujan. Itu wajar kalau kayak gitu kan bintangnya ketutupan. Apa yang mau difoto kan? Terus kita juga nggak bisa minta awannya minggir bentar sih. Jadi ini kalau berawan nggak bisa langitnya. Yang ketiga, kita motretnya harus pakai tripod. Soalnya HP-nya nangkep cahaya selama 5 menit dan itu nggak boleh goyang. Soalnya ya sensitif banget kan. Sekecil itu kalau goyang dikit langsung kacau. Kalau soal bintang yang bergerak itu udah dikelarin oleh si Starry Mode. Jadi sebenarnya mode itu keren, tapi
syarat yang terakhir ini, tempat kita motret bintangnya harus jauh dari kota besar yang punya cahaya lampu biar lebih bersih. Dan lokasi idealnya kata Realme sih sekitar 100 km dari pusat kota, sementara kalau di sini kepleset dikit kayaknya udah nyampe pusat kota deh, jadi nggak cocok banget. Ya, itu nggak boleh motret di kota itu syarat paling susah sih buat kebanyakan orang. Saya cuma pernah sekali doang dapetin kesempatan motret langit yang bersih banget. Pas pergi ke Gunung Papandayan, di sana langit malamnya keren banget. Bintang semua, dan saya lagi hoki juga langitnya lagi bersih. Sayangnya foto yang saya ambil yang pakai HP flagship lain hasilnya kayak gini sih. Karena saya nggak ngerti cara motret langit sekeren itu. Justru waktu itu pemandu saya, siapa namanya Bal? Ya intinya dia pakai Realme C2 yang harganya sejutaan. Bisa motret dengan bagus banget. Coba waktu itu saya minta, bisa saya share. Tapi ya intinya stereo mode itu bisa bikin mudah. Kayak kalau waktu itu saya udah punya stereo mode, saya tinggal aktifin dan tinggal biarin dia motret. Tapi waktu itu belum punya, dan sekarang ketika punya nggak ada kesempatan. Mungkin nanti pas ke gunung bakal coba ya. Kayak buat sekarang kayak gini hasil kalau motret di Jakarta yang kita paksain yang ketelan cahaya semua ini. Ini bisa setengah-setengah aja ya? Isinya kapasitasnya setengah aja ya? Panunya? Ya. Iya, setengah. Oh, oke. Dari biasanya cuma setengah. Ini hasil perekaman video pakai kamera depannya Realme X3 Super Zoom. Di sini suasananya masih sepi banget ya soalnya. Ini hari pertama mall buka. Tadi saya juga ada tunjukin pakai yang kamera belakang punya. Itu ada resolusi Full HD, tapi yang pas goreng tempe itu dia pakai resolusi 4K. Lumayan stabil. Cuma kalau misalnya buat rekam-rekam di HP sih kebanyakan pakai 1080p aja cukup banget karena udah stabil banget. Terus tadi saya juga ada zoom 5 kali. Itu optical zoom, jadi dia juga tetap bisa tajam. Lumayan fleksibel sih pilihan lensanya. Sepi tapi lega gitu. Kesimpulannya, Realme X3 Super Zoom. Saya jadi ngerti kenapa Realme ngasih tagline Super Zoom Super Speed ke nih HP. Soalnya memang kedua bagian itu yang paling nonjol dari HP ini. Speed chipsetnya yang kenceng dan didukung layar yang kenceng juga. Terus kameranya punya kemampuan zoom yang jauh banget, memang cakep. Tapi yang bikin mikirnya entah kedua aspek itu aja udah cukup nggak sih buat ngelawan HP-HP flagship lain yang nawarin fitur yang lebih banyak, mulai dari stereo speaker, terus wireless charging, Snapdragon 865, kapasitas baterai yang lebih gede, desain yang lebih baru, layar AMOLED, fingerprint dalam layar. Dunia flagship memang keras, udah pasarnya nggak seramai kelas menengah, saingannya juga sadis-sadis. Dan buat hadapin itu sebenarnya Realme X3 Super Zoom cuma butuh satu keunggulan lagi aja. Selain Super Zoom, Super Speed, HP ini juga harus super affordable. Kalau harganya 8 juta kayak sekarang, nih HP ada di zona nanggung. Kalau harganya bisa 7 juta aja, 6999. Selain Super Zoom, Super Speed, X3 ini juga bakal jadi super recommended. Kalau sekarang nggak terlalu. Demikian review gadgetin buat Realme X3 Super Zoom. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau kita ke gunung demi ngetes fitur nih, wah, capek juga.